Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili jajaran gembala, elders, dan juga seluruh pelayan Tuhan Gereja Kristen Kudus Indonesia Manado mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya damai Natal, sukacita Natal selalu ada bersama kita semua, dan percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online GKK Imana 2. Kita berharap semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam kondisi yang aman. Walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan menyapa setiap kami di tempat kami masing-masing. Biar apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Ajar kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan tuntun kami agar kami boleh sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Dan biarkan kiranya damai sejahtera Tuhan pada pagi hari ini boleh memerintah dalam setiap hati kami. Janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami, dan waktu Tuhan selalu sempurna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terus mengejar hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Yesus, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Nya. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Walau kami tidak dapat melihat Tuhan dengan mata jasmani kami, tapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Engkau menyertai dan melindungi kami. Ini yang kami punya Tuhan, pujian dan penyembahan kami. Biar setiap kali kami memuji dan menyembah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus boleh ingat kami. Kami boleh ada dalam hati Tuhan, dan Tuhan Yesus boleh ada dalam hati kami. Terima kasih buat setiap kuasa Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Untuk setiap kesembuhan, untuk setiap kebangkitan di dalam kehidupan kami. Untuk setiap pertolongan dan mujizat Tuhan. Biar Roh-Mu boleh memenuhi kami pada pagi hari ini, dan menjadikan kami baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, di hari Minggu yang penuh sukacita ini, kami juga ingin mengingatkan bahwa setiap korban persembahan Bapak Ibu dapat memberikannya lewat informasi yang tertera dalam layar kaca Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian. Tuhan Yesus baik.
Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Hey! Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Hey! Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hallelujah. Woo!
Glory haleluya. Yang di rumah, glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun 2020, di tengah-tengah COVID-19. Juga tepat pada hari ini kita sebagai tahun gereja memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa kabar? Semua baik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang padamu pada saat ini, saat di mana kami memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Penuhi kami dengan Roh yang kudus, terangi hati dan pikiran kami, dan berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah tantangan, kesulitan, pergumulan seluruh dunia, tapi kita hari ini akan merenungkan sebuah tema mengucap syukur dalam pengharapan. Ini luar biasa. Mari kita membuka kitab. Kita membaca dari 1 Tesalonika pasal 5. Paulus pada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara, tema kita saat ini begitu penting dan sangat relevan dengan situasi dunia hari ini, situasi di masyarakat negara dan bangsa kita, khususnya juga dalam situasi jemaat. Bagaimana supaya kita tetap bersukacita, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan di dalam pengharapan. Saya sangat diberkati oleh kata-kata dari Ibu Basilia Sling yang punya camp doa di Jerman. Tiap kali saya ke sana mesti bicara di camp doa mereka. Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan ini. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya percaya bahwa berita dunia apapun akan datang dan pergi, tapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya sukacita kita harus dibangun di atas sesuatu yang punya nilai kekekalan. Harus dibangun di atas kebenaran yang tidak pernah punah, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi dasar kekuatan dan pengharapan kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Ini luar biasa. Jadi pengharapan kita itu menjadi suatu yang benar-benar ditanam kuat. Dasarnya ialah Tuhan sendiri. Iman kepada Kristus itu yang membuat kita berdiri tegak. Iman kepada Kristus itu yang membuat kita penuh dengan sukacita. Percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan. Amin. Ada seorang ibu dari Singapura pagi-pagi nelfon minta didoakan COVID ini. Saya bilang, ibu tenang,
Ini COVID-19, coba di Mesir waktu itu 10 tulah menghajar Mesir. Tapi yang menarik ialah tulah itu hanya menghajar orang Mesir. Orang Israel yang hidup di Mesir tidak kenapa. Karena dasarnya ialah Tuhan dan kebenaran. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang di dalam tangannya tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya kalau kita pegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan harus menjadi acuan dalam hidup kita. Kalau kita mau mengucap syukur, artinya kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk apa? Untuk mendatangkan firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak dapat digantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Keadaan dunia bisa berubah, firman Tuhan tetap kekal. Karena itu kita supaya hidup dalam sukacita. Saya benar-benar mengucap syukur karena sukacita itu sudah menjadi bagian dalam hidup saya. Dari awal ya sampai hari ini, saya mendapat kepercayaan duduk di berbagai organisasi, lembaga-lembaga gereja nasional, internasional. Dan lucu kalau tiap kali rapat itu panitia itu atau yang bertanggung jawab itu dulu saya. Saya kenapa saya selalu ditanya yang lain? Kalau Bapak tidak hadir nanti rapatnya sepi. Jadi si Bapak hadir supaya rapatnya itu ada hidup-hidup, ya sedikit hidup-hidup, ketawa-ketawa, canda. Karena apa? Karena menaruh, membangun hidup ini, iman itu dibangun di atas kebenaran yang tidak pernah berubah. Dunia bisa katakan begini, begitu, Tuhan katakan jalan terus. Lord, I don't understand, but I trust. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya. Karena Dia telah memanggil saya, Dia setia, dan Dia sendiri akan terus-menerus bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan. Saudara bayangkan, berapa lama orang menanti janji kedatangan Tuhan Yesus? Dalam perjanjian lama ada 300-an nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi orang menanti ratusan tahun, ribuan tahun, akhirnya datang dan tidak ada seorang pun yang siap menanti. Karena itu kita merayakan Natal harus benar-benar kita peka terhadap kebenaran firman. Karena firman Tuhan itu adalah sesuatu yang kudus, yang benar, yang kekal. Dan kalau kita membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menikmati bagaimana Tuhan bekerja. Allah tidak pernah salah memimpin jalan. Banyak bergurau dengan teman-teman, Bapak jangan lupa pakai masker, ayo pakai masker. Dia bilang, kalau saya punya maskernya lain. Jika ada di pihak saya, siapa berani jawab? Corona apapun datang. Karena Allah, Dia sadar Allah lebih berkuasa dari apapun. Sakit penyakit, orang kalau sudah waktunya untuk pulang, ya tanpa corona pun dia pulang sendiri. Tapi karena kita perlu membangun iman kita di atas kebenaran yang berasal dari Allah. Kalau kita perhatikan juga di dalam keyakinan itu kita harus punya confidence dan punya pengharapan ke depan. Keyakinan pribadi dan pengharapan kita. Kalau kita baca Roma pasal 5, Roma 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, ini luar biasa kebenaran firman Tuhan bagi kita. Roma 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu
bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Mari kita respect dia. Kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya oleh karena kita bertemu dengan Kristus. Amin. Kita percaya dan menerima Yesus di dalam hidup kita. Ketika kita percaya, Roh Allah itu dimeteraikan di dalam diri kita. Roh Allah yang membimbing dan dia harus mengarahkan hidup kita. Dunia bisa katakan kiri, kanan, tapi kita harus taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Roh Allah itu akan memberikan damai sejahtera. Itu sebabnya dikatakan di sini, itu membuat kita ada sukacita yang besar. Susah senang, tetap senang. Amin ya. Jadi tidak ada kekecewaan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Ini luar biasa. Saya menikmati hidup ini, benar-benar menikmati seperti kebenaran firman. Saya percaya apa kata Tuhan. Tiap hari duduk bersama dengan istri membaca Alkitab. Tiap hari kita berdoa. Sebelum itu saya bangun tidur, saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan terima kasih. Dan itu menjadi dasar yang kokoh. Sehingga di dalam dasar yang kuat ini pengharapan itu dibangun. Dan kalau pengharapan kita makin hari makin menjadi kokoh, makin menjadi kuat, maka kita akan menikmati ucapan syukur yang luar biasa. Kita berterima kasih tiap hari kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik. Saya selama menyerahkan hidup 48 tahun melayani Tuhan, saya belum pernah berkurang. Karena cara Tuhan memimpin, cara Tuhan itu memberkati luar biasa. Dalam seluruh kehidupan itu, menikmati bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup. Karena itu kita beroleh jalan masuk dalam kasih karunia Allah. Dalam kasih karunia kita berdiri dan bermegah di dalam Tuhan. Sekali lagi, dalam kasih karunia kita mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan Yesus datang. Dia lahir sebagai juru selamat dan Tuhan. Dia lahir sebagai iman Allah yang beserta dengan kita sampai ke surga. Kok kita ada di tengah dunia ini yang begitu banyak tantangan, persoalan, masalah sosial, politik, masalah ekonomi. Saya yakin Pak Gembala kita, Pendeta Lukas, wah itu banyak menguasai itu. Masalah-masalah yang tidak pernah habis. Tapi sekali lagi, kita bisa bersuka cita karena kita tahu Allah kita dahsyat, Allah kita lebih besar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, tepuk tangan semua. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil dalam hidup. Karena itu kita tetap mengucap syukur. Mengucap syukur itu tidak mengecewakan. Mengucap syukur itu membuat kita tetap enjoy. Filipi 4 ayat 4, bersuka cita selalu. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam untung atau rugi, sakit atau sehat, tetap mengucap syukur. Karena kalau mengucap syukur berarti hati kita senang, pikiran kita tenang, imun badan kita naik, corona tidak berani mengganggu. Amin. Jadi kita harus mengucap syukur, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa Tuhan membimbing kita, Tuhan menuntun kita di dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Ada berapa hal penting Ibrani 11 ayat 1, kita harus punya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kelihatan. Iman itu
tumbuh karena pendengaran. Pendengaran oleh apa? Firman Tuhan. Bukan pendengaran karena berita hoax sana sini. Tapi kalau kita benar-benar dengan firman Tuhan, kita enjoy, kita nikmati. Mau dunia mau bilang apa, saya percaya bahwa Tuhan ada. Jadi iman menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mau harapkan yang baik atau yang tidak baik, mau harapkan untung atau rugi, mau harapkan yang jelek atau yang menyenangkan, kita semua tentunya punya pengharapan yang baik. Dan iman itu menjadi dasar dari segala sesuatu. Dan iman itu bertumbuh oleh karena firman. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman itu tumbuh oleh karena firman. Jadi saya bicara fondasinya, nanti akibatnya sukacita mengincar syukur. Kalau kita iman itu bertumbuh, supaya iman bertumbuh, tidak ada cara lain, harus membaca Alkitab, firman Tuhan tiap-tiap hari. Dan kita menjadi orang Kristen yang bisa beli Alkitab pakai bahasa apa, tapi cuma dulu waktu saya masih di kampung waktu kecil, Alkitab itu barang bagus nggak boleh disentuh. Nanti waktu orang itu mati, baru Alkitab ditaruh manis-manis di atas mayat yang sudah mati. Ya udah tutup lagi, Alkitab tutup dulu, selesailah sudah. Di rapat Kartidaya dalam terjemahan Alkitab saya bilang harus hati-hati. Jangan sampai budaya itu masih ada. Kita bikin Alkitab terjemahan bagus-bagus, tapi orang itu tidak bisa baca. Dia hanya baca kalau sudah mati. Itu artinya dia sia-sia. Jadi kita lihat iman itu tumbuh karena pendengaran. Pendengaran firman Tuhan. Tuhan ada, Tuhan menyertai. Jika Allah di pihak saya, tidak ada yang bisa mengganggu. Dan itu menolong kita untuk terus hidup bagi kemuliaan. Dan apa yang terjadi akibatnya ialah ada sukacita. Sukacita yang luar biasa. Sukacita yang besar dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita menikmati itu dalam hidup. Jadi kita lihat bahwa benar-benar kita dapat menikmati kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan. Kita dapat menikmati bagaimana cara Tuhan memimpin dan memberkati. Kita dapat menikmati sukacita yang besar. Saya tidak pernah terganggu karena persoalan. Puji Tuhan. Tidak pernah ada masalah dengan istri satu hari atau satu malam tidak bisa tidur. Tidak. Saya tahu apa rahasianya. Tiap pagi kami baca Alkitab. Kalau pagi-pagi dia seperti apa? Lagi udah dia yang baca Alkitab, saya yang berdoa. Kalau saya lihat wajah di bulan senyum, udah mama yang berdoa. Dia bicara pada Tuhan kan nggak boleh bukan sebelum, harus tetap sukacita. Jadi kita menikmati sukacita sepanjang hari karena kita mengalami kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang punya iman, melihat percaya kepada Tuhan. Dan iman itu sekali lagi tumbuh oleh karena kebenaran firman. Jadi iman, firman Tuhan yang mengarahkan kita dalam hidup ini. Dan itu akan membentuk karakter kita. Sehingga karakter kita bukan ngomong A, kelakuannya B. Kita hidup, orang sana bilang walk in our talk. Kita harus hidup dari apa yang kita katakan. Jadi, Bapak saudara sekalian, kita merayakan Natal, dan habis itu nanti tunggu setahun lagi kita merayakan Natal lagi. Ya itu bisa saja, tapi sebenarnya bagi saya Natal itu adalah sukacita tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari menikmati sukacita itu. Tiap-tiap hari menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Tetap mengucap syukur. Saya 3 tahun yang lalu kena stroke. Habis khotbah di gereja, pulang ke sopir kata mau naik ke mobil, tiba-tiba, kok kaki nggak bisa diangkat? Ya pendeta, majelis jemaat,
bantu naik ke mobil, ada istri saya, anak saya itu. Sampai di rumah langsung telepon dokter, direktur rumah sakit Cikini. Mereka panggil, Bung Nus, ayo silakan datang di rumah sakit, jangan tunda. Mereka panggil Bung Nus karena mereka anggap sebagai setingkat Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi karena itu anak-anak binaan di kampus. Jadi semua itu merasa begitu dekat. Puji Tuhan. Data dirawat 1 minggu, saya bilang, saya mau pulang. Semua tahan, nggak boleh. Saya mau pulang aja, udah. Pulang ke rumah, dan tetap sukacita. Walaupun kakinya nggak bisa digerakkan, hatinya tetap bersukacita. Sampai ada orang satu rombongan datang dari kantor pemerintah bunyi besok, lalu baku tolak siapa yang berdoa. Ya udahlah, saya yang berdoa untuk kalian. Jadi saya yang berdoa untuk mereka yang datang besok. Karena saya tetap enjoy, sukacita, tidak ada masalah. Yang lebih lucu lagi, ada pendeta-pendeta yang datang, baku tolak, kita habis ngobrol. Wah, ini bapak yang berdoa, ini bilang ini. Ya udahlah, aku yang berdoa. Jadi di rumah sakit saya lebih banyak berdoa untuk orang-orang yang datang. Tapi yang membuat saya terharu adalah beberapa dokter dan perawat. Mereka datang dan bilang begini, Bung Nus, minta maaf juga saya berdoa untuk karena sudah lebih banyak untuk berdoa untuk saya. Wah, saya terharu karena dokter yang memberi perawatan mendoakan, karena waktu mahasiswa saya membina mereka dan berdoa untuk mereka. Dokter yang lain juga demikian, perawat juga demikian. Bahkan ada kepala itu, apoteker datang. Wah, dia lihat, namanya Musreman. Wah, jangan pegawai yang bawa, dia sendiri yang bawa datang, ketemu. Dan puji Tuhan bahwa dia juga minta izin untuk berdoa. Itu merupakan tanda sukacita. Tapi saya mau pulang, sampai di rumah. Besoknya ada telepon dari Singapura. Ada pengusaha yang sudah hampir 20 tahun tidak ketemu. Dia bilang aku, aduh, sampai begitu. Besoknya lagi dia datang, terbang dari Singapura, hanya datang lihat. Dan setelah dia lihat, dia bilang bahwa pendeta ini mesti ke dokter Terawan. Puji Tuhan. Ya, aku demikian sehingga saya dirawat oleh dokter Terawan. Dan saya bilang, karena dokter Terawan rawat saya, rawat pendeta dengan baik, dia jadi menteri. Candaan saya. Tapi benar-benar dia bukan saja dia membayar seluruh biaya, dan kasih lagi biaya untuk obat-obat. Jadi sukacita, ya. Tuhan itu luar biasa dalam memimpin jalan hidup. Dan kita mengucap syukur. Sukacita itu membuat mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan beserta dengan kita. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam seluruh kehidupan. Itu sangat-sangat penting menolong kita sekalian untuk tetap percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan membuat iman kita menjadi kuat, membuat kita punya pengharapan ke depan. Sehingga kalau ini yang kita dapat lakukan, saudara-saudara sekalian, tiap hari kita akan menikmati ucapan syukur yang luar biasa. Kita akan menikmati ucapan syukur yang sangat dahsyat. Karena apa? Bagi saya, tiap hari lihat kepada Tuhan, Tuhan tersenyum, haleluya. Tuhan senang, puji Tuhan. Karena Dialah Allah yang mengasihi. Bayangkan, waktu kita masih hidup dalam dosa, Dia memberikan anaknya yang tunggal mati untuk segala dosa. Kelahirannya, bayangkan, sampai hari ini tetap kita memperingati kelahiran, bukan kelahiran raja di istana, tapi kelahiran seorang bayi yang begitu memprihatinkan. Dia lahir di kandang binatang.
dia tetap jalan di tengah-tengah di dalam perjalanan hidupnya. Dia dicaci maki, dia dihina sampai melewati Via Dolorosa, naik ke tiap kayu salib, simbol daripada lambang. Tapi itulah yang dia lakukan karena dia mau mengasihi kita, dia mau menebus kita dari segala dosa. Yang penting bagi kita sekalian, kita percaya bahwa dia tetap memimpin jalan hidup kita. Karena itu kita bersuka cita, bersyukur, mengucap syukur senantiasa. Susah senang tetap senang, untung atau rugi tetap mengucap syukur. Karena tangan Tuhan tidak pernah panjang menolong dan pertolongan Tuhan tidak pernah. Keyakinan itu akan mendorong kita untuk terus melangkah maju di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun. Kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saya puji Tuhan, dalam pelayanan 48 tahun saya melayani di berbagai tempat, berbicara dengan semua orang, ya, berbicara dengan semua tokoh-tokoh, dan saya tetap bersuka cita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai sekarang ada 2 cucu di Jerman. Kalau sudah telepon weekend, halo Jason, Grace, udah bilang puji Tuhan belum semua? Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan ini mendorong kita sekalian untuk tetap mengucap syukur. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan. Kalau ini yang dilakukan oleh Allah, kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita cari tali gantung diri di pohon covid? Tidak perlu stres. Harus mengucap syukur membuat kita tetap sehat. Saya bersyukur kepada Tuhan karena itulah yang saya lakukan tiap-tiap hari. Bersama dengan istri kami sudah menikah 43 tahun. Tuhan tetap menolong, sukacita terus. Ya, kami punya motto itu susah senang tetap senang. Jadi enjoy, mengucap syukur bukan saja karena semua tidak ada persoalan. Ada persoalan pun kita mengucap syukur. Makin ada persoalan, makin kita lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Jadi kalau kita taat, berjalan dalam rencana Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, Allah tidak pernah gagal. Amin. Semua bilang, Allah tidak pernah gagal. Kalau Allah tidak pernah gagal, ngapain mau pusing? Ngapain mau susah? Kita jalan aja, enjoy aja, sukacita, mengucap syukur. Tiap pagi mengucap syukur, siang malam mengucap syukur. Kita bisa tidur nyenyak. Kita tidak perlu diintimidasi oleh apapun. Mau dunia mau bilang apa, dunia mau jadi apa, selagi Allah di pihak kita, kita tetap maju. Kita tetap mau menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Kita tetap mau menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Itu Bapak Saudara, bagaimana kita menghadapi Natal tahun ini? Bagaimana kita menghadapi tahun depan yang ada di depan mata kita? Tahun boleh berubah, suasana boleh berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Kita tetap pegang kepada Allah. Kita yakin tangannya tidak pernah panjang, pertolongannya tidak pernah panjang. Itulah sebab membangun pengharapan itu kuat, membuat kita mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Puji Tuhan dalam seluruh kehidupan. Kalau saudara yang pernah ke Yerusalem, pernah kita di atas gereja tempat kelahiran Yesus, di bawahnya itu tempat kandang kelahiran. Di atas itu dibangun sebuah patung berdiri, patung di depan gereja. Bukan patung Tuhan Yesus, bukan patung Bunda Maria, tetapi itu adalah patung dari seorang yang besar, orang pandai waktu itu, yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke Ibrani. Ke bahasa Latin, bahasa Ibrani ke bahasa Latin. Namanya Jeromes,
Nama aslinya itu lain, tapi sehari-hari panggil dia Robus. Dia suatu saat, dia tinggal di Roma, tapi dia berjuang datang untuk berkunjung ke tempat kelahiran Yesus. Katakan kurang lebih tahun 30-an. Kenapa yang terjadi? Wah, dia masuk di depan kandang itu, dia sujud, mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu dia bilang, saya bangga, saya bersyukur malam ini saya dapat berdoa di tempat kelahiran Tuhan sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan sukacita saya. Saya mau persembahkan semua kekayaan saya. Dia kenal, dia melihat seperti ada tampilan di depan layar, ada tangan yang tidak. Wah, dia sedih. Beberapa saat kemudian dia doa lagi, Tuhan, kalau demikian, saya mau memberikan semua hikmat kepandaian saya, karena dia bisa menerjemahkan. Dia tenang, dia lihat lagi unsur hal yang sama. No. Yang ketiga, dia lama sekali nangis, dia berdiam diri. Lalu kemudian dia berdoa untuk ketiga kalinya. Tuhan, jika demikian, apakah yang Engkau kehendaki supaya aku persembahkan di malam Natal ini? Dia menanti, harap-harap cemas. Tiba-tiba dia dengar ada suara berkata begini, James, aku minta Engkau persembahkanlah dosaku, karena untuk itulah aku datang di tempat yang ini. Persembahkanlah dosa, karena untuk itulah aku datang. Banyak orang tidak menikmati sukacita pengucapan syukur dalam dirinya, karena dia berpikir apa yang dia buat untuk Tuhan. Allah mau kita berpikir apa yang Allah buat untuk kita. Dia telah datang, lahir di kanan binatang, menebus segala dosa. Itu karya Allah terbesar dalam hidup. Bagi kita mengucap syukur. Mengucap, dia mengangkat kita menjadi anaknya. Kita mengucap syukur, dia bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan. Oleh sebabnya di hari Natal, kita tidak hanya sampai pada perayaan, tapi kita benar-benar mengoreksi hidup. Kita buat introspeksi. Apakah hidup kita sesuai dengan kita? Apakah kita benar-benar mengucap syukur dan kita tahu Tuhan tidak pernah salah? Kita tahu bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pengharapan kita jelas. Kalau itu yang dapat kita lakukan, maka kita akan menikmati ucapan syukur yang luar biasa karena kedahsyatan kuasa Tuhan. Itu sangat penting. Oleh sebabnya saya mendorong kita sekalian untuk benar-benar introspeksi diri. Apakah lebih banyak kita mengeluh? Apakah lebih banyak kita khawatir? Apakah lebih banyak kita takut? Atau lebih banyak kita bersyukur kepada Tuhan? Kita punya pengharapan. Bagaimana janji Tuhan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-sekali aku tidak membiarkan engkau. Mari kita tundukkan kepala. Di malam Natal yang indah ini, di hari Natal yang luar biasa ini, di pagi Natal yang luar biasa, siapapun kita, dalam waktu apapun, mari kita berdiam diri di hadapan. Apakah iman kita sungguh-sungguh dibangun di atas dasar yang benar, dasar yang kokoh, firman Tuhan yang mengarahkan kita menikmati pengharapan ke hari depannya penuh harapan, yang akan memberi akibat ada damai dan sukacita dalam hidup kita.
akan membawa akibat kita akan mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Mari berdiam diri, biarlah Tuhan berbicara pada saudara apa yang harus saudara lakukan. Mungkin saudara dan saya seperti kata-kata Tuhan kepada Yerusalem, kita persembahkanlah dosa, karena itulah yang menghalangi dosa yang menghalangi engkau dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga tidak dapat mengucap syukur. Boleh banyak mengeluh, putus asa, boleh banyak hidup dalam ketakutan, iri hati, sakit hati. Biarlah di malam Natal ini kita bawa hidup kita, segala dosa kita taruh di atas mezbah Tuhan. Bapa di sorga, mata Tuhan tertuju ke ruangan. Mata Tuhan tertuju di saat kami beribadah pada pagi dan siang hari ini. Kami mohon biarlah kuasa Tuhan, kedahsyatan kuasa Tuhan menaungi kami, mengarahkan kami untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan ini. Mengucap syukur karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup. Pujilah nama. Biarlah kemuliaan Tuhan kami sekalian berkati jemaat, berkati gembala, berkati semua yang berkati. Nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Natal, Tuhan berkati. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy
from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Saya Pendeta Lukas Kacaribu dan keluarga dan seluruh jemaat Place of Hope Kota Bandung dan semua kami di sini mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Tahun 2021 tahun Tuhan di mana akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bukan kamu rajin puasa, bukan kamu rajin berdoa, bukan rajin kamu ke gereja ini. Yang Tuhan inginkan belas kasihan. Celaka kita kalau kita tidak punya belas kasihan, karena yang Tuhan kehendaki adalah apa? Belas kasihan. Kalau itu yang Tuhan cari dan itu tidak kita didapat dalam diri kita, amatlah di dalam kita. Ketika mata kita berpaling dari Tuhan, kita akan melihat masalah jadi lebih besar, iman kita menjadi kecil, pemikiran negatif menguasai kita. Kalau mata kita tertuju pada Tuhan, Tuhan itu besar, berkuasa, ajaib. Dia sanggup melakukan, menyelesaikan segala masalah kita. Tapi kalau mata kita mulai berpaling, enggak lagi kita lihat Allah yang besar, kita akan melihat masalah kita jadi besar, iman kita jadi kecil. Orang yang tulus, dia tidak pernah hitung-hitungan dalam melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Tuhan senang melihat orang yang memiliki hati tulus. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan berikan upah bagi orang yang melayani. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka beroleh kemurahan. Orang suci hatinya lurus, kudus, tidak ada kesana kemari, lurus, sesuai firman Tuhan. Itu kudus, sesuai dengan firman Tuhan. Bilang, kamu ini adalah biji mata. Kita dilukiskan dalam telapak tangannya Allah. Kalau kita adalah biji mata Tuhan, seperti saya, biji mata saya dicolek orang lain, saya terkenal. Sama seperti saudara. Saudara adalah ciptaan Tuhan. Dan saudara berharga di mata Tuhan. Dan saudara adalah biji matanya Tuhan. Kalau saudara diganggu, dicolek oleh orang lain yang marah dengan Tuhan, dan saudara adalah milik Tuhan. Amin, saudara.